Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat dalam beraktivitas serta selalu dalam lindungannya. Amin. Ceritanya di awal bulan ini ataupun awal bulan Agustus ini, saya mendapatkan sebuah notifikasi dari Shutterstock bahwasanya salah satu foto saya itu laku terjual. Ya, meskipun jumlahnya itu nggak banyak, lumayan lah sebagai passive income ketika saya tidak melakukan apa-apa, katakanlah. Ya, sebetulnya foto tersebut adalah foto di tahun saya uploadnya itu di tahun 2018. Alhamdulillah foto tersebut bisa menyumbang passive income untuk pendapatan saya. Ya, meskipun pendapatan saya dari Shutterstock itu juga nggak banyak. Sampai saat ini dari tahun 2018 itu hanya $3 dari 9 foto yang di-download ataupun laku terjual. Jadi saya Shutterstock itu hanya sekedar iseng aja upload, ya meskipun nggak banyak sih. Per awal Agustus itu hanya 7 buah foto dan yang laku itu hanya 1 buah foto itu aja yang menghasilkan $3 sekian. Selama tahun 2018 sampai tahun 2021 ini saya tidak aktif untuk bermain di Shutterstock karena pendapatan dari wedding fotografi ini sudah mencukupi dari apa yang saya butuhkan. Namun ketika kondisinya sekarang dengan kondisi yang perpanjangan PPKM yang nggak jelas kapan selesainya dan beberapa job juga cancel serta akhirnya jobless, dari keadaan yang sekarang ini apalagi mendapatkan notifikasi dari Shutterstock kalau foto saya laku terjual, itu juga membuat saya berpikir kayaknya ketika saya mau menseriusi di Shutterstock itu mungkin masih bisa menjadikan sebuah sumber pemasukan ataupun sebagai passive income yang kita tidak perlu susah-susah istilahnya. Ya susahnya mungkin ketika kita mau motret apa ataupun konten apa yang akan kita upload di Shutterstock, mungkin itu kesusahannya. Namun ketika sudah diupload, ya sudah, itu tinggal rezeki-rezekian. Jadi dari pengalaman PPKM ini saya mulai untuk mencari sumber penghasilan lain selain dari wedding fotografi, karena kita tahu bahwasanya event ataupun acara yang mengundang keramaian itu jelas sudah dilarang dan sangat terbatas sekali, sehingga ya sangat jobless lah. Dan ya alhamdulillahnya ya daripada saya terlalu mikir atau terlalu pusing terhadap keadaan seperti yang sekarang ini, ya saya fokuskan ke mengisi YouTube ini. Jadi sebisa mungkin satu hari satu video lah, ya mungkin seperti ini. Ya semoga nanti bisa tetap konsisten untuk bisa upload satu hari satu karya ataupun satu konten, atau paling tidak ya 2 atau 3 hari satu konten sekali lah. Lah kok malah jadi curhat. Dari notifikasi oleh Shutterstock tersebut membuat saya mulai belajar lagi tentang foto-foto apa sih yang bisa di-approve di Shutterstock, kemudian apa yang laku di Shutterstock, apa saja yang harus dilakukan ketika membuat sebuah karya untuk Shutterstock. Di rentang awal bulan saya menerima notifikasi sampai sekarang, yaitu menjelang akhir Agustus ini, saya belajar untuk menganalisa apa sih, mana yang foto yang laku, mana foto yang sekiranya tidak dilirik oleh customer. Dari situ semakin mulai yakin bahwasanya mungkin karena dulu pemikiran saya itu foto-foto di Shutterstock itu harus foto-foto yang wah, foto-foto yang sekiranya bisa sangat bagus sekali, fotografik banget. Namun ketika saya melakukan survei ataupun melakukan riset di website Shutterstock sendiri, ternyata nggak semua kok foto-foto yang laku terjual itu foto-foto yang memiliki teknik fotografi yang tinggi. Ada beberapa foto yang itu kayaknya secara fotografi itu kelihatan kayak asal-asalan, namun itu laku. Dari situ mulai berpikir bahwasanya kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Dengan katakanlah
basic fotografi yang saya miliki. Tapi balik lagi, Shutterstock itu bukan bagus-bagusan foto. Ini menurut saya ya, bukan bagus-bagusan foto, tapi sebuah keberuntungan ada di sana dan juga rezeki yang sudah diatur. Dari riset tersebut saya mulai menerapkan bahwasanya saya bisa mengupload paling tidak ya seminggu itu 2 atau 3 foto lah. Jadi mulai untuk konsisten, mulai untuk mencari-cari file-file apa yang sekiranya bisa kita upload di Shutterstock dan itu bisa memenuhi dari permintaan dari para pengguna Shutterstock. Ya meskipun kemarin saya nyoba upload itu dari 7 buah foto, itu ternyata hanya yang di-approve itu 2 foto. Itu pun saya hanya mencari di handphone saja. Ketika kita motret di handphone itu pasti banyak kekurangan. Yang pertama yaitu mulai dari noise-nya, kemudian fokusnya, dan pasti kualitas ketika cahayanya bagus itu saya yakin kamera handphone itu juga bagus. Namun ketika cahayanya low light, handphone itu jelas bakalan tidak bisa untuk diandalkan karena handle noise-nya ini jelas berbeda ketika kita menggunakan kamera DSLR. Dari beberapa foto yang ada di handphone ternyata itu hanya di-approve 2 saja. Ya mungkin nantinya akan saya cari file-file yang ada di harddisk yang sekiranya bisa memberikan passive income di Shutterstock. Jadi dalam video kali ini ya sebetulnya saya ingin curhat ataupun ya karena ini hari Minggu pagi, untuk hari Minggu ini saya mencoba untuk konten-konten yang lebih santai lah, yang lebih ngobrol ngalor ngidul dan ngobrol yang gak jelas. Ya mungkin ya semoga dari ngobrol ini bisa ada manfaatnya dan bisa membuat kita berubah untuk lebih baik. Oke, jadi dari notifi tersebut saya mulai belajar untuk mencari lagi. Ternyata setelah saya riset, semua foto itu bisa dijual. Jadi bagi teman-teman yang masih belum tergerak untuk bermain di microstock seperti Shutterstock ya, ayo kita gunakan kemampuan kita terhadap fotografi ini, karena dari riset tersebut semua memang bisa dijual, baik ketika itu foto makanan ketika kita makan di restoran ataupun makan di kaki lima, itu pun juga bisa menghasilkan dolar ketika kita bisa memilah antara mana foto komersial dan mana foto editorial. Jadi ayo bagi teman-teman yang ya ini ajakan dan sebagai motivasi untuk diri saya sendiri, sebisa mungkin kita mencari passive income sekiranya apa yang kita punya ataupun skill apa yang kita punya, karena dari foto ini bisa kok. Ada beberapa contohnya, yaitu foto, katakanlah foto makanan tempe goreng, itu pun laku dijual dan itu high dari permintaan. Ya kalau foto saya yang laku terjual yaitu foto di mana ada kembang kopi ataupun bunga kopi dengan ada lebah di sana. Kebetulan waktu itu saya hanya menggunakan handphone dan alhamdulillah itu bisa memberikan passive income untuk saat ini sih $3. Ya masih ada $30 lagi yang harus saya gapai agar bisa cair. Ya saya tidak berpikir untuk bagaimana cair dulu, tapi bagaimana konsisten, paling tidak ya dalam 1 minggu itu bisa upload kalau bisa di approve lah, katakanlah paling tidak ya 1 ataupun 2 foto yang bisa di approve. Dan kemungkinan juga nantinya akan bermain juga di video footage, karena video footage ini nilainya juga jauh lebih banyak dan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan foto-foto. Ya meskipun bakalan sulit sih, karena video juga akhirnya mulai dari gear dan skill juga masih belum begitu mumpuni terhadap videografi. Tapi dari riset tersebut, video-video sederhana itu pun juga bisa dijual, tinggal kita bagaimana mau konsisten untuk mengarah ke sana. Jadi di minggu pagi ini saya mengajak teman-teman yang mempunyai stok foto yang hanya ada di harddisk, ayo kita bongkar lagi, ayo kita cari-cari lagi yang
sekiranya itu bisa kita upload di Microstock, misal kayak Shutterstock itu, ayo kita upload di sana ya, siapa tahu itu bisa menjadi passive income kita. Oke, sementara itu dulu. Jadi dari notif penjualan di Shutterstock ini saya mulai untuk menseriusi lagi lah, katakanlah. Kalau dulu hanya sekedar upload aja, sekedar apa sih, ya sekedar pengen tahu lah, sekedar mengobati rasa pengen tahu apa sih Microstock itu, apa sih Shutterstock itu dulu. Namun ketika mulai melihat penjualannya, kalau dulu tidak terlalu update untuk penjualan ataupun dari notifikasi tersebut, saya biarkan saja. Jadi di bulan Agustus itu ada yang membeli, kemudian ada bulan Juli juga sudah ada yang membeli juga. Ya meskipun nilainya hanya 10 sen dan yang terbesar itu adalah $1 sekian, ya alhamdulillah akhirnya dari satu foto menghasilkan 9 kali download dengan total yaitu $3 sekian. Itu juga merupakan passive income. Ya mungkin kita bisa memfokuskan ke sana, ya nggak fokus-fokus juga sih, mungkin karena ini efek PPKM. Ayo kita mulai bongkar-bongkar harddisk, kita bongkar-bongkar dari handphone, galeri-galeri di handphone ataupun hasil foto-foto ataupun video di handphone. Ayo kita upload di Microstock, siapa tahu kita bisa memiliki passive income dari sana. Sementara itu dulu, kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman malah sudah fokus ataupun sudah konsisten upload di Shutterstock, yuk kita sharing-sharing di kolom komentar. Semoga bermanfaat, terus berkarya dengan kerendahan hati, sehat selalu, sukses selalu, dan wassalam.